Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita thalabil ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam upaya kita mencari ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para santri dan santriwati rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya, dan demikian pula dengan neraka. Kita mengetahui bahwasanya tujuan dari kehidupan kita di dunia ini adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan masuknya orang-orang yang beriman ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Tetapi jangan lupa bahwa yang mengantarkan kita ke surga adalah amal ibadah yang kita kerjakan, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga sangat mudah diraih oleh seseorang. Dan surga itu sangat dekat dengan seseorang, sebagaimana tali sendal yang dipakai oleh seseorang. Kita mengetahui kalau seseorang memakai sendal, maka tali sendalnya sangat dekat dengan orang tersebut, ya, sangat dekat dengan orang tersebut, bahkan menempel ke kulit kakinya. Maka demikian pula dengan kebaikan, dengan amal soleh, sangat dekat dengan seseorang. Maksudnya sangat mudah dilakukan oleh seseorang dan sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Tetapi tidak hanya kebaikan, keburukan pun demikian, sangat mudah untuk dilakukan oleh seseorang, ya. Dan Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya surga itu mudah diperoleh oleh seseorang. Dengan amal-amal yang ringan sekalipun seseorang bisa masuk dalam surga. Tetapi jangan lupa sebaliknya, bahwa dengan dosa yang kecil orang juga bisa masuk dalam neraka. Oleh sebab itu, ya, kita semua harus berupaya untuk melakukan segala bentuk kebaikan dalam kehidupan kita ini. Walaupun kelihatan kecil, walaupun kelihatan sepele, tetap kita harus berusaha untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, meskipun itu kecil. Demikian pula maksiat, meskipun maksiat atau dosa itu kecil, kita harus berusaha untuk menjauhinya. Jangan sampai kita menyepelekan maksiat. Sebagaimana kata Allah, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka perbuatan tersebut adalah sepele, padahal dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW atau dalam banyak hadis Rasulullah SAW diterangkan bagaimana perbuatan yang kecil, perbuatan yang sepele bisa memasukkan orang ke dalam surga. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga diterangkan ada, ya, dosa-dosa yang dianggap sepele, yang dianggap enteng oleh orang, tapi masukkan orang ke dalam neraka. Di antara contoh hadis Rasulullah SAW yang perbuatan itu adalah perbuatan sepele, tapi masukkan orang ke surga, adalah seperti kata Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akhadhahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ketika ada seseorang lelaki yang berjalan di suatu jalan, lalu dia dapatkan ghusna syaukin, yaitu ranting yang berduri. Ketika seseorang berjalan di suatu jalan, dia dapati ada ranting yang berduri yang mungkin bisa melukai kaki orang yang berjalan di situ. Kemudian fa akhadhahu,
dia ambil ranting berduri tersebut, kemudian dia singkirkan dari jalan yang akan dilewati oleh orang lain. Fasyakara lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala ya bersyukur kepadanya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini adalah ya perbuatan yang sepele. Kita berjalan di suatu jalan, ada sesuatu yang mungkin bisa ya mengganggu orang yang akan lewat di situ, mungkin itu duri atau pecahan kaca atau apapun yang bisa ya melukai kaki orang berjalan di situ, atau bisa membuat orang slip di situ, membuat orang jatuh di situ, lalu disingkirkan oleh kita, dibuang ke tempat yang lain yang sehingga jalan itu aman. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini amalan yang kecil, amalan yang sangat kecil, yang kita sendiri mungkin tidak menyangkanya akan dibalas dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah amal yang kecil, dengan hadis Rasulullah SAW sendiri yang menunjukkan hal demikian. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Rasulullah, iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha apa? Dan yang paling kecil, imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan segala yang bisa mengganggu seseorang dari jalan, baik itu duri atau kayu atau apapun yang bisa membuat seseorang jatuh di jalan tersebut, lalu kita singkirkan. Itu adalah tingkatan keimanan yang paling kecil. Dengan tingkatan keimanan yang paling kecil saja seseorang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seseorang harus terus bersemangat melakukan kebaikan, walaupun kebaikan yang kecil, walaupun kebaikan yang sepele, walaupun kebaikan yang sangat ringan, yang bisa dia lakukan saat itu juga. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menceritakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku lihat seseorang, kata Rasulullah SAW, di mana dia bolak-balik ke surga, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain di surga. Kenapa? Fi syajaratin qata'aha. Karena dulu waktu di dunia dia pernah memotong satu pohon, ya, min zahrit tariq, yang menghadang atau menghalangi jalan seseorang. Ya, kana tu'zin nas, di mana pohon tersebut mengganggu orang-orang yang lewat. Ya, ada orang yang dia bebas di surga, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Apa perbuatan yang dulu dilakukannya di dunia? Selama di dunia dia pernah berbuat baik, yaitu memotong pohon yang menghadang atau menghalangi, merintangi jalan yang akan dilewati oleh orang. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang luar biasa, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana pohon tersebut mengganggu orang, bisa membuat orang jatuh atau bisa membuat orang membuat orang lain terganggu di situ, lalu pohon tersebut disingkirkan. Balasannya adalah surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin, ketika ada seekor anjing yang sedang mengelilingi sebuah sumur, kada yaqtuluhul atashu, hampir saja kehausan membunuhnya. Ada seekor anjing berputar-putar di sebuah sumur yang dalam airnya, dia sangat haus, bahkan hampir mati karena kehausan. Izra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel, lalu dia dilihat oleh wanita tunasutila yang berasal dari Bani Israel. Dia kasihan melihat anjing tersebut. Fanazat buqaha, lalu dia cabut sepatunya, dia lepas sepatunya. Fasaqathu, lalu dia turun ke dasar sumur tersebut, mengambil air, lalu dia naik lagi, lalu dia berikan minum ke anjing yang kehausan tersebut. Kemudian apa? Fasaqathu, dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Faghufira lahu biha, faghufira laha bihi, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena kebaikannya kepada seekor anjing. Siapa yang tidak mengenal anjing? Hewan yang kita anggap hina, hewan yang kita anggap ya tidak ada kebaikannya. Tetapi ada seorang zaman dahulu, dia berjalan di suatu jalan yang kering, dan setelah itu dia mengambil air untuk dia minum. Dan setelah dia keluar, dia lihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia merasa iba dan kasihan kepada anjing tersebut. Dan wanita tersebut bukanlah wanita yang baik, wanita yang pezina. Tetapi kata Rasulullah SAW, dia kasihan melihat anjing tersebut. Dia turun ke dasar sumur, kemudian dia ambil air dengan sepatunya, dia naik lagi, kemudian dia berikan minum ke anjing tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya
mengampuni dosa-dosanya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa ketika wanita tersebut melakukan perbuatan baik ini, memberi minum kepada binatang, saat itu dia berada di atas keikhlasan yang luar biasa. Tidak ada orang yang melihat saat itu, hanya dia. Tidak ada orang yang lain yang melihat dia saat itu. Ya, dia tidak mengharapkan balasan apapun dari siapapun. Apa yang dia harapkan dari seekor anjing? Ya, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia cuma karena kasihan melihatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sehingga para ulama mengatakan barangkali di dunia ini banyak amal yang kecil namun menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena keikhlasan. Tapi ada juga di dunia ini amal yang besar, ya, nilainya besar tetapi menjadi kecil karena ketidakadaan ikhlas dalam mengerjakannya. Oleh karena itu kita harus berusaha terus melakukan kebaikan walaupun kecil. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian sama sekali menganggap enteng, menganggap sepele kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sebatas senyum ketika bertemu dengan saudara sesama muslim. Ini banyak kita lihat orang muslim satu pengajian, satu masjid, satu saf, tapi ketika bertemu bukannya cemberut. Kayak lagi banyak utang, ya. Padahal memang banyak utang. Banyak seperti itu, nggak mau kenal. Kalau ketemu buang muka, padahal nggak ada masalah apa-apa. Harusnya seorang muslim tidak mengabaikan kebaikan sedikit pun, walaupun sebatas senyum. Senyum itu tidak membutuhkan energi yang besar, tidak membutuhkan tenaga yang besar. Ketemu dengan orang, dia lihat ke kita, kita senyum kepada dia. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Kita tidak tahu dari sekian ibadah kita yang kita lakukan, yang mana yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Yang mana yang akan masukkan kita ke surga. Barangkali ibadah-ibadah yang besar, ada riya di dalamnya, ada sum'ah dalamnya, ada tidak ikhlas dalamnya dan sebagainya. Tapi ada amal kecil yang ikhlas, dan itulah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan masukkan kita ke surga. Oleh sebab itu, kita harus terus berupaya melakukan kebaikan walaupun kecil. Ya, walaupun kecil. Sebatas memberikan senyuman kepada sesama ikhwan kaum muslimin ini, itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Yang kalian anggap sepele kebaikan walaupun kecil. Walau an tufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun sebatas menuangkan air ke dalam bejana orang yang minta minum. Ya, ada misalnya orang yang ingin mengambil minum di dispenser itu, kemudian kamu ambilkan dia air, itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kecil, tidak membutuhkan energi banyak, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tapi itu adalah kebaikan yang pasti diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau antukallima akhaka wa wajhuka ilaihi munbasir. Atau sebatas kamu berbicara kepada saudaramu sesama muslim sedangkan mukamu ceria, sedangkan mukamu adalah muka yang penuh dengan kegembiraan. Ya, ketemu dengan orang, nampakkan wajah yang gembira, nampakkan wajah yang ceria. Lihatkan bahwa kita senang bertemu dengan dia, senang berbicara dan berteman dengan orang tersebut. Jangan cemberut terus wajahnya. Ya. Wa iyyaka wa isbal al-izar. Kemudian kata Rasulullah SAW, janganlah kalian melakukan isbal terhadap sarung kalian, terhadap celana kalian. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW mengatakan dan melarang orang untuk melakukan izar setelah Rasulullah mengingatkan orang agar tidak mengabaikan kebaikan. Ya, kenapa Rasulullah mengingatkan kaum muslimin untuk tidak melakukan isbal? Karena isbal itu adalah dosa yang dianggap enteng oleh kebanyakan manusia. Dianggap bukan masalah, ya. Dianggap bukan suatu dosa. Dianggap bukan suatu pelanggaran terhadap agama. Sehingga banyak melakukannya, sadar atau tidak. Dianggap dia mengetahui atau tidak, banyak yang melakukannya. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, wa iyyaka wa isbal al-izar. Janganlah kalian membiarkan kain celana kalian melewati batas kedua tumit kalian. Di antara contoh lain Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, jaga diri kalian dari api neraka. Tsumma a'rada wa asyaha. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, dan sepertinya Rasulullah SAW menghalangi sesuatu agar tidak sampai kepada wajah beliau. Hatta ra'ayna annahu yaraha, sehingga para sahabat mengatakan,
sehingga kami seolah-olah melihat Rasulullah benar-benar melihat neraka. Sumakal, kemudian Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian ke neraka, takutlah kalian akan ditimpa oleh neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan mensedekahkan sebelah dari satu butir kurma. Kamu punya satu butir kurma, berapa harganya satu butir kurma? Sangat murah, ya. Kalaupun kita memberikan setengah dari satu butir itu, setengah dari satu butir kurma, itu sudah dianggap pahala. Ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada Allah dengan menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Sedekah apa? Sebelah dari satu butir kurma. Kamu punya kurma satu butir, kemudian kamu bagi dua, sebelahnya kamu berikan ke temanmu, ke saudaramu. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jika tidak bisa bersedekah dengan sesuatu yang materi, apa yang bisa kita lakukan? Fa bi kalimatin thayyibah. Ucapkan kata-kata yang baik. Ya, jika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bentuknya materi, tidak bisa berikan uang, tidak bisa berikan makanan, tidak bisa berikan minuman misalnya kepada orang, maka apa yang kita bisa lakukan dari berbagai bentuk kebaikan? Kata Rasulullah, fa bi kalimatin thayyibah. Ucapkan kata-kata yang baik yang menyenangkan hati orang. Bukankah menyenangkan hati seorang muslim adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Fatullah at-talibun rahimakumullah. Kebaikan begitu mudah kita lakukan, dan kebaikan yang kecil bisa saja menyebabkan kita mendapatkan surga dari Allah SWT. Tapi kita jangan lupa bahwa dosa kecil juga bisa membuat dan mengantarkan seseorang masuk dalam neraka. Bukan hanya dosa-dosa besar, dosa kecil, dosa yang disepelekan, diabaikan, dianggap enteng oleh manusia, juga bisa menyebabkan manusia tersebut masuk ke dalam neraka. Apa buktinya? Kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha. Ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena ada kucing yang dia ikat. Ya, falam tutimha, diikat, ditaruh dalam kandang, tapi dia tidak berinya makan. Walam tasqiha, tidak diberi minum. Walam tursilha fata'kula min khasyasil ardh. Dan juga dia tidak lepaskan sehingga kucing tersebut bisa memakan, ya, makanan-makanan yang ada di atas muka bumi ini. Ada seorang wanita, ya, dia menahan kucing, ditaruh dalam kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak juga dilepaskan sehingga dia mencari makan sendiri. Apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut? Akibatnya dia masuk ke dalam neraka. Ya, perbuatan yang kecil, menurut kita itu perbuatan yang biasa, menyiksa hewan. Banyak kita lihat pada hari ini, ya, banyak orang yang menyiksa hewan tidak merasa berdosa. Padahal kata Rasulullah, seorang wanita masuk dalam neraka karena disebabkan dia menyakiti seekor kucing. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yamshi fi jubbatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seseorang yang berjalan dengan penuh gagah, dengan penuh sombong, di mana dia merasa sangat kagum terhadap dirinya. Murajjalun jummatahu. Dia, ya, kagum dengan rambutnya yang begitu indah. Ya, kata Rasulullah SAW, "Iz khasafallahu bihi." Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala benamkan dia ke dalam bumi, bahwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dan dia terombang-ambing dalam perut bumi itu sampai hari kiamat. Coba lihat, ada seseorang yang berjalan, ya, dan dia merasa sangat kagum terhadap dirinya. Betapa banyak orang yang kagum terhadap dirinya, terhadap pakaiannya, terhadap sepatunya, ya, terhadap, ya, kegantengannya, rambutnya dan sebagainya. Dia membuat semua itu membuat dia sombong. Apa akibatnya? Iz khasafallahu bihi al-ard. Lalu Allah Subhanahu wa taala benamkan orang tersebut ke dalam bumi sehingga dia terombang-ambing dalam bumi tersebut sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dosa yang mungkin dianggap sepele oleh kebanyakan orang, coba menyombongkan diri, ya, cuma takjub dengan diri sendiri. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut besar, ya. Begitu juga dengan ucapan. Banyak orang yang asal ngomong, asal ceplos-ceplos, nggak tahu apa yang diomongkan itu benar atau salah, apakah menyakiti orang atau tidak. Yang penting ngomong, ya, yang penting dia ucapin, nggak tahu benar atau salah, valid atau tidak beritanya, tidak diperhatikan terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu biha. Ada seorang hamba yang ngomong, dia berbicara tanpa diketahui apakah benar atau tidak ucapannya tersebut.
apakah valid atau tidak berita yang dia sampaikan tersebut. Yang penting ngomong, ya. Kemudian kata Rasulullah, yazillu biha fin nari ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Lalu dia tergelincir ke dalam neraka, ya, di mana neraka tersebut lebih luas daripada jarak antara timur dan barat. Banyak orang asal ngomong, banyak orang asal bicara, banyak orang asal tulis, ya. Dia tidak sadari bahwa satu kata bisa membuat orang terlempar ke neraka. Dia tidak sadari bahwa satu ucapan, satu tulisan di media sosial bisa membuat orang celaka di dunia maupun di akhirat. Hal yang sepele, cuma ngomong, ya. Banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi bentrok, banyak terjadi perkelahian, banyak terjadi kesalahpahaman, permusuhan, bahkan dendam kesumat selama bertahun-tahun karena disebabkan oleh satu ucapan. Hal yang kita anggap sepele, tapi bisa mencelakakan. Kalau orang yang mengucapkan satu kata-kata kufur kepada Allah SWT, dia bisa masuk ke dalam neraka. Ya, satu kata saja bisa membuat orang kufur kepada Allah SWT. Intinya bahwa kita jangan menyepelekan dosa, walaupun dosa yang kita anggap kecil. Dosa yang kita anggap kecil bisa membuat kita masuk ke dalam neraka Allah SWT kalau kita tidak berhati-hati darinya. Dan kebaikan sekecil apapun jangan disepelekan, jangan diabaikan, karena kebaikan kecil sekalipun bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sering melakukan kesalahan, maka tidak ada cara lain kecuali menghapuskan kesalahan tersebut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tetap menjadi orang-orang yang haris 'alal khair, menjadi orang-orang yang semangat melakukan kebaikan. Walaupun kecil, terus semangat melakukan kebaikan. Barangkali itulah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.